Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Topik hari ini cukup menarik sekali bahwa kasir Alfamart dipaksa minta maaf oleh ibu pengutil coklat. Padahal kalau kita berpikir harga coklat tidak seberapa dibandingkan dengan yang dinaiki ibu, yaitu mobil Mercy. Mengapa ibu masih melakukan hal seperti itu? Dan kesalahan ibu adalah sungguh keterlaluan sekali. Membawa pengacara, karyawan Alfamart disuruh minta maaf dan berbagai hal. Dan inilah menjadi catatan penting bahwa hal seperti itu tidak boleh dilakukan bagi orang-orang yang punya duit atau terhadap karyawan-karyawan kecil. Mari kita baca komentar-komentar para netizen seperti ini. Emang mengendarai Mercy tapi nyolong coklat di Alfamart. Udah kaya cuma pengen coklat. Kok hasil nyolong sih, Mak? Aduh, parah ini. Mari kita dengarkan. Mana gitu, Bu? Iya, coba saya lihat dulu mana. Itu ada. Saya ambil. Iya, kenapa Ibu nggak jujur? Ya udah sini. Nggak mau lah, bayar dulu lah. Sini. Bayar. Ya. Gimana sih ngambil coklat? Saya lihat, Bu. Ngambil coklat Ya segala. Bu, kalau udah ketahuan, maksudnya kita kan sama-sama baik dulu. Ya udah. Juga. Salah jenis. Itulah tadi dari beberapa peristiwa yang dilakukan oleh seorang ibu ini terhadap karyawan Alfamart. Mari kita baca bagaimana kelanjutannya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya karyawan Alfamart ingin mengklarifikasi video yang tersebar di media sosial. Karena sudah ada kesalahpahaman di antara kita berdua dan telah merugikan Ibu Mariana. Dan saya memohon maaf kepada Ibu Mariana karena atas video yang tersebar kemarin. Dan alhamdulillah hari ini sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Sekian klarifikasi dari saya. Terima kasih. Namanya siapa? Nama saya Meli. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari tim kuasa ibu. Alhamdulillah pada hari ini sudah terjadi kesepakatan bersama. Artinya dari adik nama siapa? Amelia sudah memohon maaf dan sudah meminta maaf kepada Ibu Mariana atas video yang telah beredar. Maka video-video yang beredar kemarin itu adalah video yang sangat-sangat merugikan Ibu Mariana. Dan pada hari ini sudah selesai. Dan kepada karyawan dan manajer Alfamart, kami memohon maaf juga atas terjadinya kesalahpahaman antara Ibu Mariana dan karyawan Alfamart. Mungkin dari saya terima kasih. Ibu ada yang ditambahin? Tidak Kak, itu aja. Soalnya kan merugikan banget. Ya. Oke. Dari sinilah yang kemudian banyak netizen yang membuli bahwa ini adalah kelewatan. Orang yang ketahuan ngutil malah berbalik menekan karyawan Alfamart hanya karena mampu menyewa pengacara. Alih-alih dia yang minta maaf, malah Mbak Alfamart yang harus minta maaf. Banyak komentar-komentar para netizen. Kebayang kalau Mbak Alfamart ini nggak ada yang bela, orang-orang seperti pencuri coklat itu bisa semakin besar kepala. Sedangkan karyawan Alfa dengan gaji tak seberapa harus menanggung rugi. Herannya punya harta sudah kaya kok ngutil. Giliran karyawan Alfa itu juga dengan gaji sangat terbatas, memilih merekamnya untuk bukti dan membela diri, kok malah dipolisikan sebagai orang bersalah. Jadi artinya bahwa apa yang dilakukan ibu itu sangat keterlaluan menurut saya ya. Hal seperti itu tidak boleh. Bahkan seorang nenek pun, kalau kita berbicara tentang hukum di Indonesia, seorang nenek pun karena mengambil kayu itu dihukum juga. Kemudian ada yang mengambil mencuri ayam juga diproses secara hukum. Dan disinilah yang kemudian saya pribadi seadil-adilnya para penegak hukum saat ini kita harus adil antara orang yang punya uang dan orang yang tidak punya uang. Karena apa? Kalau ini dibiarkan, maka orang-orang seperti ini akan merajalela di negeri kita sendiri. Mari kita
dengarkan tanggapan dari Alfamart sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi terkait peristiwa pencurian yang terjadi di toko Alfamart Sampora, Tangerang Selatan pada hari Sabtu 13 Agustus 2022 yang lalu, saya mewakili manajemen Alfamart menyatakan dan menegaskan bahwa perusahaan sepenuhnya mendukung karyawan kami yang berdasarkan investigasi awal menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur. Kami menolak tindakan intimidasi yang dilakukan terhadap karyawan yang telah berupaya menjalankan tugasnya dengan baik. Alfamart telah menunjuk kantor hukum Hotman Paris Hutapea sebagai kuasa hukum kami. Kami berharap kasus ini dapat menjadi pembelajaran bagi semua pihak agar menghormati hak setiap warga negara di mata hukum. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itulah tanggapan dari Direktur Alfamart sendiri, dan bahkan ini diproses secara hukum dan bahkan menunjuk pengacara Hotman Paris untuk menindaklanjuti ini untuk membela seorang karyawan Alfamart. Dan disinilah yang kemudian kita harus benar-benar seadil-adilnya terhadap proses hukum yang ada di Indonesia. Mari kita baca komentar-komentar para netizen seperti ini. Ini saatnya teman-teman para netizen kemudian untuk unjuk kekuatan supaya orang semena-mena terhadap karyawan-karyawan kecil seperti dilakukan di atas, Mbak Alfamart itu bisa lebih terbuka matanya. Terus kemudian tidak bisa ini dibiarkan begitu saja. Orang yang jelas-jelas ngemaling bisa mengembalikan keadaan semudah mengembalikan telapak tangan hanya karena merasa yang dihadapi cuma seorang karyawan kecil. Ini adalah sama dengan menginjak hak dan harta diri karyawan kecil seperti si Mbak karyawan Alfamart tersebut. Semestinya Mbak Alfamart itu justru diapresiasi, dihargai karena dia sudah berusaha keras menjadi karyawan yang bertanggung jawab, menjaga barang yang ada dalam tanggung jawabnya. Kalau segampang ini orang-orang merasa berduit dengan telanjang, membalikkan cerita dan keadaan, bakal semakin skeptis orang untuk bertanggung jawab. Ayo, siapapun kalian, bela Mbak Alfamart ini. Jangan ada lagi karyawan kecil seperti ini bisa jadi sasaran orang-orang yang besar kepala karena merasa bisa membeli hukum. Itulah komentar-komentar para netizen. Tetapi bagi saya pribadi bahwa hal seperti ini harus diproses hukum, karena ya orang maling saja ditangkap kemudian diproses hukum begitu, apalagi sekecil ini yang kemudian orangnya sampai membawa pengacara ke tempat dan disuruh minta maaf kepada ke ibu tersebut. Kasihan karyawan Alfamart ini. Mari kita baca beritanya seperti ini. PT Sumbar Alfamart Trijaya Tbk atau Alfamart buka suara terkait kasus karyawannya meminta maaf ke seorang wanita yang diduga menguntil coklat. Pihak Alfamart menyebut selain coklat, wanita tersebut juga menguntil produk lain. Dalam keterangan Alfamart membenarkan kejadian tersebut, pihak Alfamart menjelaskan kejadian itu terjadi di salah satu toko di Alfamart Sampora, Tangerang Selatan pada 13 Agustus 2022. Terkait dengan pemberitaan seorang karyawan Alfamart yang diancam Undang-Undang ITE oleh seorang konsumen adalah benar, yang terjadi pada 13 Agustus 2022 jam 10.30 di Alfamart Sampora, Kampung Sampora RT 4 RW 4. Alfamart menyebutkan karyawannya menyaksikan secara langsung konsumen tersebut mengambil barang tanpa membayar. Konsumen itu disebut baru membayar coklat saat diminta pertanggungjawaban. Pihak Alfamart menyebutkan berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan karyawan, ditemukan barang selain coklat juga ada diambil oleh konsumen tersebut. Diketahui kasus ini viral setelah muncul video karyawan Alfamart meminta maaf usai memergoki wanita yang diduga mengutil coklat. Narasi video viral itu menyebut wanita yang diduga mengutil coklat ini mengemudikan Mercedes-Benz. Petugas Alfamart meminta wanita itu mengakui perbuatannya. Akhirnya wanita itu mengakui telah mengambil coklat batangan.
Dia pun mengeluarkan coklat itu dari memberikan kepada pegawai minimarket. Dalam video itu tertulis Ibu Mercy sindikat coklat di minimarket. Kemudian pada video lain tampak seorang wanita yang mengenakan seragam pegawai Alfamart memberikan klarifikasi. Ia berdiri di samping ibu-ibu yang kepergok tak membayar coklat itu. Dalam video itu wanita berseragam Alfamart itu menyebutkan peristiwa yang terjadi hanya kesalahpahaman. Ia memohon maaf kepada wanita yang dipergokinya. Kesimpulannya adalah bahwa harus diproses secara hukum, karena di Indonesia seorang nenek pun mengambil kayu dan mencuri ayam pun maka diproses hukum seadil-adilnya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.